Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Sri Avianti, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 10107052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Cerda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku ini dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1 Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan yang membahas tentang latar belakang pendidikan kewarganegaraan, yaitu agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa lain, maka pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan pendidikan ke masa depan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk membentuk mahasiswa agar menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan nasionalnya ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sedangkan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pendidikan kewarganegaraan. 1. Landasan ilmiah. Yang kedua, landasan hukum yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, landasan historis. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, yang membahas tentang proses berbangsa dan bernegara. 1. Asal-usul bangsa Indonesia berasal dari bangsa Proto-Melayu, bangsa Deutero-Melayu, dan bangsa primitif. Yang kedua, asal-usul istilah Indonesia. Membahas juga tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri atau kepribadian nasional. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena pengalaman, sejarah, dan penderitaan yang sama. Faktor pembentuknya yaitu primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Lalu Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup, ideologi bangsa dan negara Indonesia, dasar negara Indonesia, sumber segala sumber hukum bagi Indonesia, perjanjian luhur bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, dibagi menjadi dua, yaitu dalam negara pluralistik dan sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang membahas tentang pengertian dan makna ideologi. Ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai sumber dan juga motivasi semangat dalam berbagai kehidupan negara. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama itu ada ideologi Pancasila, kedua ideologi liberalisme, tiga ideologi konservatif, keempat ideologi sosialisme komunisme, kelima ideologi fasisme. Dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan nomor 10 PUU nomor 11 2013 telah memeriksa perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. Bab 4 yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara, yang membahas tentang memahami negara. Negara adalah suatu lembaga atau wadah di mana manusia mencapai tujuannya itu dan dapat melaksanakannya. Unsur-unsur negara yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu,
pemerintah, dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan negara untuk mencapai tujuan negara. Memahami konstitusi. Konstitusi adalah sebuah norma, sistem politik, dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan dengan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar adalah sebagai konstitusi negara. Memahami warga negara Indonesia. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara, di mana terdapat asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama ada asas ius soli yang berdasarkan asas kelahiran. Yang kedua asas ius sanguinis yang berdasarkan dengan keturunan. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, di mana warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara dan warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Membahas tentang memahami negara hukum. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum Pancasila, yakni konsep negara hukum yang harus memenuhi kriteria dan konsep negara hukum yang ditopang oleh 3 pilar, yaitu pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun material. Memahami hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Memahami birokrasi Indonesia. Demokrasi berasal dari 2 suku kata dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kretein yang berarti pemerintahan, yang mengandung arti bahwa rakyat yang berkuasa. Di mana demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan negara diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai demokrasi Pancasila. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Membahas tentang wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Landasan wawasan Nusantara yaitu ada landasan ideal, landasan konseptual, dan landasan visional, di mana pada hakikatnya adalah keutuhan Nusantara dalam penertiban cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Geopolitik sebagai satu kesatuan adalah sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan, ruang lingkup terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara. Geopolitik Indonesia bersumber dari Pancasila dan dilandasi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas nasional. Membahas tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pengaruh ketahanan nasional ada yang pertama pengaruh hak asasi manusia, 2 pengaruh demokrasi, yang ketiga pengaruh lingkungan hidup, yang keempat pengaruh aspek ketahanan terhadap kehidupan bangsa dan negara, dan yang kelima pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. Integritas nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Integrasi nasional ini penting karena untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan.
Dari uraian-uraian bab di atas, isi buku pendidikan kewarganegaraan ini berisi materi-materi yang membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghargai kemajemukan, berpartisipasi positif bagi kemajuan bangsa, dan cinta tanah air. Sehingga di masa yang akan datang, setiap insan di negara ini betul-betul menjadi warga negara yang diharapkan. Demikian resum ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.